Ya, salam. Selamat pagi para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi pada video saya yang ketiga ini. Ya, dan seperti biasa, ya, ada isu-isu semasa yang saya ingin kongsikan dan juga ada sedikit firman Tuhan yang saya ingin kongsikan pada pagi ini khususnya kepada Anda semua. Ya, supaya pelayanan yang seperti ini ya dapat diteruskan ya untuk kebaikan kita semua. Dan saya percaya banyak orang yang melakukan ya pelayanan online baik Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya untuk mengusirkan kebaikan Tuhan, supaya kebaikan Tuhan ya baik itu adalah firman Tuhan daripada Injil, kesaksian, ya, dan apa saja renungan rohani, semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi pada pagi ini sekali lagi saya ya ingin memberitahu kepada kita semua di sini, khususnya para sahabat pelayanan ya yang sedang menonton video saya yang ketiga ini, supaya kita bersama-sama ya bukan saja belajar firman Tuhan, tetapi ya dapat mengetahui isu-isu yang sedang berlaku di saat ini. Ya, dan kita percaya ya kuarantin telah ya disambung sampai 14 hari bulan ini. Maknanya kita ada seminggu lebih lagi ya untuk terus ya kekal di rumah ya, lagi untuk menjaga keselamatan kita masing-masing. Saya percaya ya daripada doa-doa yang telah ya dilakukan oleh semua orang, khususnya golongan masyarakat yang ada di Malaysia ini, saya percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menjawabnya dengan sebaik mungkin. Bahkan ya kita percaya Tuhan ada caranya yang tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang berlaku di dalam negara kita. Ya, dan saya secara pribadi ya baru selesai berdoa pagi, berdoa berantai. Ya, karena saya telah mengikuti satu ya doa berantai daripada Indonesia. Ya, ada para sahabat pelayanan yang telah masukkan saya, yaitu grup Rumah Doa Indonesia. Jadi saya ambil setiap pagi pada pukul 6 pagi, dan sekarang sudah pukul 7, dan inilah peluang, ruang dan waktu yang saya ada untuk mengungsikan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Jadi ya sekali lagi shalom dan selamat pagi para sahabat pelayanan. Dan saya percaya bahwa Anda semua sehat-sehat semuanya dan berada dalam keadaan yang baik pada pagi ini, pada hari ini, bahkan di hari-hari yang mendatang ini. Jadi kalau Anda sedang menonton video saya pada pagi ini, mari kita buka di 2 Korintus ayat yang pertama sampai 10. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai 10. Saya akan bacakan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak.
Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, tetapi lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya ya, pada setiap pribadi kita ya, di tengah-tengah kondisi keadaan-keadaan seperti masa-masa ini, dan saya percaya setiap orang berusaha dengan bertekun ya untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada keluarga, kepada gerejanya, kepada sahabat andai, bahkan kepada sahabat-sahabat yang tidak seiman, dengan satu tujuan supaya setiap orang yang mendengar, yang melihat daripada kesaksian hidup kita, daripada pernyataan-pernyataan kita, perkongsian-perkongsian, supaya mereka juga diberkati. Dan saya percaya kalau di zaman Tuhan Yesus itu ya adanya Facebook ya, adanya YouTube, adanya Instagram ya, dan mereka boleh secara online untuk menyebarkan pekabaran baik Injil, ya, baik mujizat-mujizat ya, yang boleh divideokan dan sebagainya. Saya percaya lebih ramai lagi orang yang akan diselamatkan dan mengenali Tuhan Yesus ya dengan lebih dekat lagi. Jadi pada masa itu ya dunia belum canggih lagi, selain daripada ya kabar dari mulut ke mulut ataupun ya daripada surat ke surat di zaman itu. Dan sebab itulah saya percaya penyebaran berita baik dan penyebaran tentang kuasa Tuhan Yesus dengan pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan Yesus pada masa itu agak terbatas. Dan sebab itulah bukan semua orang mengenali Yesus dengan lebih dekat dan lebih terperinci ataupun lebih melihat banyak bukti yang memiliki logik dan faktanya yang boleh diterima oleh akal pikiran pada masa itu. So hanya orang-orang tertentu saja seperti penulis-penulis dalam Alkitab ini yang mengetahui tentang kebenaran. Dan kita percaya hanya lewat daripada Roh Kudus itu saja yang berbicara kepada setiap mereka ini untuk memberitahu siapa Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga kalau kita melihat Alkitab ini, ya, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Hanya orang-orang tertentu ini saja yang boleh mengenali Yesus dengan lebih dekat lagi, dengan lebih dalam lagi. Tapi kita bersyukur karena kita lahir di zaman yang serba canggih dan modern ini, sehingga ke hari ini dengan mudahnya kita mengungsikan firman Tuhan, dengan mudahnya kita mengungsikan kesaksian-kesaksian yang baik, dan dengan mudahnya ya kita mengantar video, gambar-gambar
Ya, dan apa saja yang berkaitan tentang pelayanan untuk mendorong orang lain dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap kehidupan kita. Nah, mari kita lihat di ayat yang ketiga ini. Dari 2 Korintus 3 ini, ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, ini kata Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, Rasul Paulus secara pribadinya dia lebih bersaksi, mendekatkan diri kepada orang-orang di sekeliling dia. Dan kalau kita melihat seluruh kehidupan Rasul Paulus ini, dia berpindah rendah. Apabila dia menginjil di tempat ini, dia duduk di tempat itu. Dan dia melakukan pekerjaan pelayanannya. Dia dekat dengan orang-orang. Dan kalau kita mengatakan, Rasul Paulus ini bukan saja seorang penulis yang hebat. Ya, sebab dia adalah orang yang sangat berpendidikan di zamannya. Dan kalau kita tahu jalan ceritanya, dia ini adalah orang agama. Dan orang kerajaan, khususnya pada kerajaan Romawi di masa itu. Jadi dia ini adalah kasta tingkat yang terbaik di zamannya. Bukan saja berpendidikan, dia juga orang yang berada. Dan kalau kita lihat sejarah kehidupan dia adalah orang yang hebat. Tetapi dia juga adalah orang yang dipakai oleh dunia ini untuk menganiaya orang-orang percaya di zamannya. Dan sebab itulah Tuhan ada rencana yang besar kepadanya untuk memanggil Rasul Paulus menjadi rasul dan menunjukkan kebenarannya. Dan kalau kita lihat Rasul Paulus ini, Yesus sendiri telah menunjukkan diri kepadanya untuk membawa Rasul Paulus untuk mengenali kebenaran. Siapakah Yesus ini? Dan akhirnya Rasul Paulus telah mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus ini. Bahwa ia lebih kepada tindakan dia untuk menunjukkan bahwa apa yang dia beritahu itu adalah benar. Karena ia mengatakan di sini, adakah kami memuji diri kami untuk memberitakan kebenaran kepada Anda? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Sama sekali tidak. Setiap kali Rasul Paulus menjalankan pelayanan dia kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang di sekitarnya, apabila dia datang untuk memberitakan kabar baik atau penginjilan atau kesaksian apa saja, Rasul Paulus tidak pernah mencari pujian daripada manusia. Karena firman Tuhan berbicara, apabila kita melakukan pelayanan dan kita mencari pujian daripada manusia, nescayalah itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan sedikit sebanyak itu adalah titik utama iblis untuk memakai pribadi kita dengan cara pelayanan yang seperti itu. Dan sebab itulah Rasul Paulus di sini dia menekan perkara ini. Sedikit pun dia tak pernah mencari pujian supaya dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, atau oleh orang-orang atau sesiapa saja yang dikenalinya. Tetapi dia memberitahu bahwa setiap pelayanan itu adalah yang terpenting, harus melakukan kebenaran sesuai dengan talenta dan karunia yang ada untuk disampaikan kepada orang sekeliling. Yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, apa kata Rasul Paulus? Kamu adalah surat pujian kami. Tak perlu lagi kami perlu ada bukti atau surat menyurat daripada kamu.
ataupun daripada kami untuk memuji kamu. Tetapi kamu adalah surat pujian. Nah, maksudnya Rasul Paulus menekan di sini bahwa pentingnya kesaksian di dalam kehidupan itu. Karena kita sendiri yang akan mewakili pernyataan-pernyataan Injil itu. Injil itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, sebab itulah Rasul Paulus menekan di sini bahwa pentingnya setiap pribadi, setiap orang, mereka ini adalah surat pujian. Apabila mereka melakukan sesuatu, mengabarkan sesuatu, memberitakan sesuatu, mereka ini mewakili daripada surat pujian yang ditulis oleh pemerintah, ditulis oleh orang atau sesiapa saja kenamaan untuk memberi penghargaan kepada seseorang itu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini lebih lagi, karena hidup kamu adalah surat pujian. Hidup kamu adalah surat pujian yang tertulis di dalam hati kami, dia cakap. Jadi maksudnya kalau sudah tertulis di dalam hati ini, tidak dapat digoyahkan lagi, apatah lagi kalau dipadamkan. Jadi biarlah Tuhan yang memuji, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberi otoritas, berkat dan apa sahaja yang layak diterima oleh setiap pribadi yang melakukan kebenaran. Jadi kita adalah surat pujian yang tertulis di setiap hati orang. Orang akan mendengar setiap perkataan kita, dan orang akan menerima setiap perkataan kita, dan orang akan melakukan apa yang kita mau sampaikan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan kepada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa kata Rasul Paulus? Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi maksudnya di sini, setiap pelayanan kita, setiap perkara yang kita lakukan, baik itu adalah ucapan, baik itu adalah tindakan kasih, baik itu adalah kebajikan, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini yang merupakan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, harganya lebih besar. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Karena ia bukan ditulis kepada lolo batu, ia bukan ditulis dengan tinta, pada lolo batu, melainkan kepada lolo dagingnya, itu di dalam hati manusia. Nah, sebab itulah di zaman Musa 10 hukum yang tertulis kepada lolo batu itu. Dan Musa jadikan ini sebagai satu perintah kepada orang-orang Israel. Dan kalau kita melihat sejarah ini tidak pernah menyelamatkan orang-orang Israel. Bahkan hanya sekejap saja Musa naik ke Gunung Sinai untuk meninggalkan orang-orang Israel. Mereka sudah murtad, mereka sudah melakukan satu kekejian, perzinahan secara rohani, yaitu menyembah kepada berhala. Mereka membuat patung sapi daripada emas untuk disembah. Musa hanya sekejap saja meninggalkan mereka. Setelah Musa turun daripada Gunung Sinai dan melihat orang-orang Israel ini begitu jijiknya, begitu kejinya apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, sebab itulah Musa
melemparkan lolo batu ini yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yang terdapat hukum dalamnya. Karena Musa tahu itu tidak mungkin akan menyelamatkan orang-orang Israel. Nah, sebab itulah pentingnya firman ini tertulis di dalam lolo hati kita. Bukan saja kita dapat belajar daripadanya, tapi kita percaya ada kuasa yang sedang bekerja di dalam setiap hati kita, setiap iman kita, kepribadian kita. Baik, kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Rasul Paulus dengan para rasul pada zaman itu, mereka hanya satu misi dan visi, yaitu kesanggupan untuk melakukan sesuatu hanya untuk Allah itu saja dan tiada lainnya. Mereka tidak akan menyimpang daripada kebenaran apa yang Tuhan kehendaki itu. Dan sebab itulah di zamannya, khususnya pada orang-orang Korintus ini, banyaknya pengajaran-pengajaran palsu yang berlaku pada masa itu. Dan banyak juga orang yang menyangkal kerasulan Paulus ini. Dan pengajaran Paulus ini, mereka menyangkalnya, mereka memutar beliknya. Dan karena itu Rasul Paulus memberitahu yang terdalam ini supaya orang lebih mengerti lagi. Karena di zaman itu sudah beredar kitab-kitab palsu di zaman itu. Ya, karena adanya orang penentang-penentang ini memutar belit kebenaran, yang mereka menulis kitab-kitab yang palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu diedarkan kepada semua orang. Nah, sebab itulah Rasul Paulus sangat tegas di dalam perkara ini, supaya apa yang dia ajarkan itu lebih penting daripada yang tertulis di dalam kitab ataupun tertulis di surat-surat. Karena Rasul Paulus, setiap orang yang mendengar pengajarannya harus ditulis, diterima di dalam hati. Nah, itu yang dia maksudkan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri daripada hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Datang dengan kemuliaan yang demikian. Apa kata Rasul Paulus di sini? Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, sebab itulah di zaman itu Rasul Paulus menekan perkara ini. Karena di zaman itu banyaknya hukum atau perintah Tuhan atau pengajaran-pengajaran rohani yang secara palsu yang dituliskan oleh orang-orang tertentu. Sebab itulah Rasul Paulus mengatakan itu akan mematikan secara iman. Dan kalau orang tidak mencari kebenaran, di masa itu banyaknya orang akan tersesat. Dan sehingga ke hari ini perkara ini sedang berlaku dalam kehidupan kita. Dan berita-berita palsu, dan pengajaran-pengajaran yang tidak tepat atau tidak benar, dan pewahyuan, nubuatan-nubuatan dan sebagainya. Dan sebab itulah setiap pribadi perlu fokus kepada firman Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, perlu kuat berdoa. Minta petunjuk daripada Tuhan. Itu yang lebih pentingnya. Haleluya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini? Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Itu lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab itulah firman Tuhan ini berbicara tentang sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan.
baik melalui doa, baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik melalui orang-orang tertentu, orang-orang benar di sekeliling kita. Ya, jadi sangat luasnya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Ya, so kalau kita melihat firman Tuhan, banyak orang tahu Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah guru atau rabi. Yesus itu adalah orang hebat, orang luar biasa. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, bukan semua orang tahu Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mari pada saat ini kita mau dekat dengan Tuhan secara pribadi, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Yesus itu merupakan surat cinta yang datang daripada surga. Dan dia menitipkan surat cinta itu kepada kita semua yang berbentuk firman Tuhan ini untuk kita sampaikan kepada orang sekeliling kita, supaya mereka juga diselamatkan, diberkati, dan mendengar kebenaran yang datang daripada Tuhan. Karena di ayat 10 ini, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai artinya. Dan sebab itulah, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, dan hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri, dipimpin oleh ideologi kita sendiri, dipimpin oleh kebijaksanaan kita sendiri, dipimpin oleh apa yang ada di dalam hidup kita yang kita anggap itu adalah luar biasa, itulah yang terhebat, itu yang boleh membawa kita naik ke atas, boleh memajukan pelayanan kita, atau boleh memajukan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, berhati-hati. Karena Rasul Paulus mengatakan di sini, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi setiap orang percaya perlunya ada hubungan intim dengan Tuhan. Perlunya pelayanan roh, dekat dengan Roh Kudus. Ada hubungan baik dengan Roh Kudus. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, tetapi lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Memang mulia, kata Rasul Paulus di sini. Memang mulia. Kalau hidup kita menuju kepada penghukuman dan kita tidak mengetahui kebenaran, percayalah, hidup kita akan sia-sia. Tapi kalau hidup kita menuju kepada penghakiman, tapi hidup kita melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, penghakiman itu bukan milik kita. Itu kepada si pendosa-pendosa. Dan sebab itulah firman Tuhan mengatakan di sini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak perlu lagi beranggapan bahwa perkara-perkara yang lepas, yang besar, yang megah dan agungnya kita lakukan itu, bahwa itu adalah jawaban muktamad, bahwa itulah perkara yang paling besar, paling penting dalam kehidupan kita. Tidak, kata Rasul Paulus di sini. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kebenaran yang kita sedang lakukan. Ya, banyak orang bercerita, hidup saya ini dulu begini begitu. Ya, saya telah menebuhkan gereja, saya telah menolong orang ini dan sebagainya, pelayanan saya luar biasa dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan di saat ini? Dapatkah kita bertahan dalam pelayanan semasa kita berada dalam kondisi darurat, permasalahan keuangan, apatah lagi dengan permasalahan coronavirus sekarang ini? Apakah kita masih melakukan pelayanan? Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih menyebarkan berita baik itu? Dan sebab itulah saya sangat bersyukur. Kesimpulannya di sini, saya sangat bersyukur bahwa ya, di zaman modern ini adalah peluang setiap orang yang percaya untuk mengabarkan berita baik. Dan di zaman modern ini sebenarnya
pelayanan tidak pernah terbatas kalau kita bandingkan di zaman yang sebelumnya. Coba kalau di zaman saya tahun 80-an dulu. Ya, masuk 90-an baru saya ada telepon. Telepon yang 3310 Nokia hitam putih itu. Ya, hanya boleh ber-SMS saja. Ber-SMS saja dan hanya beberapa patah perkataan saja itu yang boleh disampaikan. Itu pun tengok, kalau ada reload, boleh menginjili banyak orang, ajak orang pelayan dan sebagainya. Ya, kalau tiada reload, langsung tak boleh buat apa-apa di zaman itu. Ekonomi pun kurang bagus, ya, kerja pun kurang bagus dan sebagainya. Ya, hanya cukup-cukup makan. Ya, saya memulakan pelayanan saya dengan berjalan kaki pada tahun 1999. Tiada motor, tiada kereta dan sebagainya. Jadi berapa susahnya di zaman itu. Jadi di zaman ini Tuhan sudah memberkati kita. Ya, dengan adanya telepon canggih ini, ya, ada internet, boleh mengabarkan berita baik, ya, kesaksian firman Tuhan, ya. Dan Tuhan sudah memberkati kita dengan kereta, ya, dengan kereta, memberkati kita dengan rumah, keluarga yang baik dan sebagainya, berkati kita dengan gereja, dengan jemaat yang baik dan sebagainya. Ya, itu merupakan satu kemuliaan untuk nama Tuhan. Itu merupakan satu surat cinta yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada para hambanya, supaya namanya dipermuliakan lewat gerejanya. Ya, mari pada saat ini kita berpikiran secara rasional, secara intelektual, terbuka. Ya, bagi pandangan saya secara pribadi, ya, secara pribadi, pelayanan itu tidak terbatas. Kecuali pelayanan itu terbatas kalau kita sendiri membatasinya. Bagaimana cara kita membatasinya? Karena kita ada pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap orang lain. Ya. Dan apabila kita berpikiran terlalunya banyak negatif daripada positifnya, percayalah, banyaknya perkara yang tidak sesuai dalam hati kita, dalam pemikiran kita, yang membuatkan kita melihat orang lain, ya, kurang rohani, kurang adab dan sebagainya. Kadang-kadang pelayanan kita hanya itu saja. Kita tertumpu kepada penghakiman-penghakiman yang mungkin kita tidak sadar. Sebab firman Tuhan ini berbicara. Rasul Paulus mengatakan di sini, jangan sibuk lagi. Ya, dengan surat-surat palsu. Jangan sibuk lagi dengan hal-hal yang orang lain lakukan di luar sana. Karena itu tidak akan memberikan pertumbuhan secara rohani. Sebab itulah Rasul Paulus menekan di sini kepada orang-orang Korintus supaya surat cinta yang datang daripada surga itu tertulis di dalam hati. Dan bukan berarti di sini kita tidak boleh membaca Alkitab ini. Karena surat cinta itu tertulis di dalam hati kita. Kita boleh membaca Alkitab ini. Boleh melihat renungan rohani dari telepon dan sebagainya, tapi itu harus ada di dalam hati, disematkan, disemaikan di dalam hati dan dilakukan. Ada tindakan dari setiap yang kita belajar. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Jadi para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih karena menyertai saya pada pagi ini, dan terus kuat dalam pelayanan, terus melayani, jangan pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tak pernah diduga oleh manusia, tak pernah dipikir oleh manusia. Karena firman Tuhan berbicara, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang kita tak pernah dengar, mungkin apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Baik kemuliaan namanya dan kebaikan untuk hidup kita. Terima kasih. Ya, shalom sekali lagi. Dan kita akan berjumpa di masa-masa yang akan datang pada video yang berikutnya. Tuhan memberkati.